Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem persamaan dua variabel linear kuadrat atau saya singkat sebagai LK. Sistem persamaan LK mengindikasikan bahwa sistem tersebut tersusun dari dua jenis persamaan, yaitu persamaan linear dan persamaan kuadrat. Perhatikan persamaan linear, bentuknya Y sama dengan AX plus B. Persamaan linear bisa disebut juga sebagai persamaan garis. Kemudian yang kedua adalah persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, ini namanya persamaan kuadrat. Langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear kuadrat. Yang pertama, mengubah persamaan menjadi bentuk Y sama dengan, jadi bentuknya kita ubah seperti ini, Y sama dengan AX plus B, dan Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R. Yang kedua, mensubstitusikan kedua persamaan dan menganalisis nilai diskriminan, yaitu rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D lebih besar dari 0, maka sistem persamaan LK mempunyai dua himpunan penyelesaian, atau grafiknya itu saling berpotongan. Jika D sama dengan 0, maka sistem persamaan LK mempunyai satu himpunan penyelesaian atau dua grafiknya saling bersinggungan. Jika D kurang dari 0, maka sistem persamaan LK tidak mempunyai himpunan penyelesaian atau saling lepas. Yang ketiga, menentukan penyelesaian nilai X, menentukan penyelesaian nilai Y, Nah, perlu diketahui saja bahwa nilai diskriminan itu gambar grafiknya itu seperti apa. Nah, perhatikan di sini, jika ada sistem linear dan kuadrat atau sistem LK, berarti yang pertama misalkan nilai diskriminannya lebih dari 0. Berarti grafiknya itu memotong kuadrat. Jadi kuadrat dan linear itu saling berpotongan. Bentuknya seperti ini. Misalkan ini kuadrat. Kuadrat itu bentuknya parabola, kemudian ada garis linear. Dan ini kuadrat sama linear itu saling berpotongan dan dia di titik yang pertama dan ini titik yang kedua. Titik pertama dan ini titik yang kedua. Artinya ini mempunyai dua himpunan penyelesaian. Nah, jika D-nya sama dengan 0, berarti grafik kuadrat dan linear itu saling bersinggungan. Misalkan di sini grafik kuadrat dan linearnya itu di sini. Di sini ya, dia saling bersinggungan. Yang namanya bersinggungan, dia hanya mempunyai satu himpunan penyelesaian atau satu titik potong. Jadi titik potongnya hanya ini saja kalau dia bersinggungan. Dan yang ketiga, nilai D kurang dari 0. Berarti grafiknya seperti ini. Misalkan gini, dan di sini ada garis. Jadi si linear, nih yang ini kan linear. Si linear dan si kuadrat itu tidak saling berpotongan atau tidak saling bersinggungan. Langsung kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min y sama dengan 2, y sama dengan x kuadrat plus 5x min 6. Ini linear dan yang ini adalah persamaan kuadrat. Sekarang kita jawab, langkah yang pertama adalah mengubah persamaan ke bentuk Y sama dengan. Di sini sudah menjadi bentuk Y sama dengan, tapi linearnya belum. Nah, berarti yang linear kita ubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan. 2x min Y sama dengan 2. Min Y sama dengan 2 min X
2 min 2x berarti Y sama dengan 2x min 2. Nah, ini persamaan linier. Persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 6. Kemudian langkah yang kedua adalah mensubstitusikan persamaan linier dan persamaan kuadrat. Y sama dengan Y. Y yang pertama adalah persamaan linier. Ini Y yang persamaan linier dan ini Y persamaan kuadrat. Sekarang kita masukkan nilai Y ini kan 2x min 2 dan x kuadrat plus 5x min 6. Berarti di sini 2x min 2 sama dengan x kuadrat plus 5x min 6. Setelah itu kita samakan setiap sukunya. Berarti di sini x kuadrat plus 5x min 2x min 6 plus 2 sama dengan 0. X kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah dapat di langkah yang kedua, yaitu x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0. Kita cari nilai diskriminannya. Ini sebenarnya nggak perlu ya mencari nilai diskriminan. Diskriminannya itu rumusnya b kuadrat min 4ac sama dengan b kuadrat itu adalah angka 3. Nah, harus perhatikan ini angka A. Angka A adalah koefisien dari X pangkat 2. Angka B adalah koefisien dari X dan angka C adalah bilangan konstanta. Jadi setiap angka A, B, C kita masukkan ke rumus yang ini. Kita mencari nilai diskriminannya. B kuadrat berarti 3 kuadrat min 4 dikali A-nya adalah 1 dan C-nya adalah min 4. Sama dengan 9 min 4 dikali 1 min 4. Min 4 kali min 4 adalah 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Nah, 25 ini lebih besar dari 0. Karena diskriminannya lebih besar dari 0, berarti dia mempunyai dua himpunan penyelesaian. Atau grafiknya saling berpotongan. Ini ya. Nah, ini hanya cukup tahu saja. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari nilai X dan mencari nilai Y. Berarti langkah ketiga dan langkah keempat. Dari X kuadrat plus 3X min 4 sama dengan 0, kita mencari nilai X-nya, yaitu dengan cara yang seperti ini. Berapa dikali berapa yang hasilnya 4? Hasilnya min 4 adalah min 4 kali 1 atau 4 kali 1. Karena di sininya plus, berarti yang paling kecil tandanya adalah min. Yang paling kecil itu kan angka 1 ya. Berarti angka 1 ini punya tanda min, di sini plus, sama dengan 0. Berarti X yang pertama adalah X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Dan X yang kedua adalah X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Setelah ketemu nilai X-nya, sekarang kita cari nilai Y-nya. Mencari nilai Y, kita ambil persamaan linier yang tadi ada di langkah pertama, yaitu Y. Mencari nilai Y, saya tulis di sini, mencari nilai Y. Kita ambil persamaan linier, Y sama dengan 2X min 2. Nah, Y yang pertama sama dengan 2 dikali X yang pertama adalah min 4 dikurang 2. Y sama dengan min 8 min 2. Y sama dengan min 10. Berarti ini titiknya adalah min 4, min 10. Nah, kemudian kita mencari nilai Y yang kedua.
nilai Y yang kedua adalah mencari nilai Y. Y yang tadi kan kita ambil persamaan linier Y sama dengan 2X min 2. Berarti Y2 sama dengan 2 dikali X-nya kita ambil 1 dikurang 2. Sama dengan 2 dikurang 2. Hasilnya adalah 0. Berarti titiknya 1,0. Nah, berarti dia punya 2 titik. Berarti ada 2 himpunan penyelesaian. Yaitu himpunan penyelesaian yang pertama adalah min 4, min 10 dan himpunan penyelesaian yang kedua adalah 1,0. Berarti benar ya, terbukti dari diskriminan yang tadi kalau persamaan ini mempunyai 2 himpunan penyelesaian. Yang kedua, sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat atau saya singkat sebagai KK. Sistem persamaan KK ini mengindikasikan bahwa sistem tersebut tersusun dari dua persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang pertama yaitu AX kuadrat plus BX plus C dan persamaan kuadrat yang kedua yaitu PX kuadrat plus QX plus R. Langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan KK ini: yang pertama, mengubah persamaan menjadi Y sama dengan. Yang kedua, mensubstitusikan kedua persamaan dan menganalisis nilai diskriminan B kuadrat min 4AC dengan D lebih besar dari 0, maka sistem persamaan KK ini mempunyai dua himpunan penyelesaian atau kedua grafiknya saling berpotongan. Jika D sama dengan 0, maka sistem ini mempunyai satu himpunan penyelesaian atau saling bersinggungan kedua grafiknya. Dan yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka sistem persamaan KK ini tidak mempunyai himpunan penyelesaian atau grafiknya saling lepas. Nah, yang ketiga, menentukan penyelesaian nilai X, dan yang keempat, menentukan penyelesaian nilai Y. Oke, langsung kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 18 dan Y sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Ini sudah sama-sama bentuknya menjadi Y sama dengan ya di sini. Jadi langkah yang pertama kita lewati. Kemudian langkah yang kedua kita substitusi. Y sama dengan Y. Berarti Y yang pertama adalah X kuadrat plus 3X min 18 sama dengan min X kuadrat plus X plus 6. Kemudian kita samakan sukunya. X kuadrat plus X kuadrat plus 3X min 18 min 6 sama dengan 0. X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat. 3X dikurang 1 jadi 2X min 24 sama dengan 0. Ini saya sederhanakan menjadi X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Nah, di sini saya sederhanakan. Ketiga suku ini semuanya sama-sama bisa saya bagi dengan angka 2. 2X kuadrat dibagi 2 kan hasilnya X kuadrat. 2X dibagi 2 hasilnya X. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Jadi saya sederhanakan biar lebih mudah saja. Nah, tadi kan kita sudah dapat di langkah yang kedua itu adalah X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek nilai diskriminannya. Kita hanya mengecek apakah dia mempunyai dua himpunan penyelesaian, satu himpunan penyelesaian, atau tidak mempunyai himpunan penyelesaian. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah angka 1, 1 kuadrat min 4, A-nya angka 1, C-nya angka min 12. Sama dengan 1
4 dikali 1, 4 dikali min 12, min 48. Ditambah min di depannya ini ya. Nih, jadi min 4 kali 1 kan min 4. Min 4 dikali min 12 kan hasilnya positif. Jadi, plus 48. 1 tambah 48 adalah 49. 49 itu lebih dari 0. Berarti dia mempunyai 2 himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita cek apakah benar sistem persamaan ini mempunyai 2 himpunan penyelesaian. Langkah yang ketiga, kita tentukan nilai X. Berarti kita tulis lagi X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya. Nah, berapa dikali berapa yang hasilnya menjadi min 12? Di sini saya ambil 4 dan 3. Karena di sini plus, berarti yang positif adalah yang paling angkanya paling tinggi, yaitu angka 4. Berarti di sini plus, di sini minus, sama dengan 0. X yang pertama adalah X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4. X yang kedua, X min 3 sama dengan 0. X sama dengan 3. Kemudian kita cari langkah yang keempat, yaitu nilai Y. Kita ambil persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Berarti Y yang pertamanya, yaitu ambil X yang pertama, yaitu angka min 4. Min 4 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 4 dikurang 18. Sama dengan 16 min 12 min 18. Sama dengan hasilnya adalah min 14. Berarti titiknya adalah min 4, min 14. Kemudian Y yang kedua. Nah, Y yang kedua kita ambil lagi, Y-nya itu kan sama dengan X kuadrat plus 3X min 18. Y yang kedua, X-nya itu tadi didapat 3 ya. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali 3 dikurang 18. Hasilnya 9 tambah 9 dikurang 18, hasilnya 0. Berarti titiknya adalah 3,0. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada 2 titik, yaitu min 4, min 14 dan 3,0. Berarti nilai diskriminan yang tadi adalah benar ya, kalau sistem ini mempunyai 2 himpunan penyelesaian. Mungkin ini saja yang dapat Bu Ila sampaikan. Kurang lebihnya, Bu Ila mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.